Dari Moskov. Iya, tapi kalau ngomongin Moskov juga karena piercing shotnya itu nggak sih? Iya, Dia akhirnya wave clear-nya, powernya dari situ dia. Nah, kita bakal lihat nih masuk ke dalam drafting phase-nya untuk game yang kedua. Waduh. Dengan adanya Louis yang langsung ditutup. Tapi ini nih yang sempat mungkin akan aku pertanyakan, apakah alfanya bakal di-ban juga nih? Karena kebetulan Fnatic Connect Filipina sekarang ada di red side kan? Oh iya ya, Red apa? side yang warna ungu. Cuman correct me if I'm wrong, kalau nggak salah red side lebih gede dari win rate kan dibandingkan Iya, benar-benar makanya. blue Red side. side lebih gede untuk win rate-nya. Nah, tinggal dari Fnatic Onyx juga aku penasaran sih. Ini dengan tadi yang Alpha udah di ban, killnya kebuka tapi Iya ya. untuk sekarang, dan itu bisa jadi first pick dari Sarji nggak sih kalau misalkan ngelihat dari Fnatic Onyx yang ada kemungkinan juga untuk menggunakan assassin. Karena mereka tutup 2 hero yang tadi digunakan kan, jadi berarti bakal ada setidaknya minimal 2 nih sekarang yang kebuka. Oh ya, Bruno bahkan sekarang 3 Tiga. ditutup. Iya. Bruno ya. Ini semua comfortnya dari FNOP sendiri kan? Ya. Starmiloi, Cho Brusco dan juga Bruno Kelra yang udah mereka lawan di game pertama. Sekarang band terakhir dari FNOP ya. Ini biasanya kan emang Fanny sama Zushin selalu jadi red side band. Ini variasinya di sini lah yang bakal terjadi. Tiba-tiba chip yang keluar dari Venop. Wah, Kayaknya. Nah kan ini dia pertanyaannya, alfanya mau di-ban nggak nih? Sekais kan power banget dengan alfanya, walaupun win rate-nya cuma 33% kan untuk di sepanjang gelaran M6 ya, bukan win rate Sekaisnya. iya, karena kayak yang tadi dibilang sama Prof juga nggak sih, butuh Matilda. Butuh banget sih. Nggak ada jalan pulang sama sekali. Aku sebagai pengguna Alpha sebelum Alpha Rama ya, malesnya kalau udah jalan ke Iya, depan, jalannya ini banget sih. pulang tinggal nama. Sering banget kayak gitu. One way ticket banget ya. Yes. Ini Matilda open. Pertanyaannya SRG apakah akan membawakan Matilda? Paling banyak di kombonya ya, paling enak juga di combo sama siapapun. Mau sama Suyo juga masih. Matilda, Hilda, Suyo. Wait, Oh, iya. Obvious. oh, Fufius, first pick. Udah jarang kita ya berarti ya. Ya makanya. Hilda dulu kah? Jangan-jangan buat Cram. SRG kayak dibuat dilema loh, karena mereka cuma bisa ambil satu doang, dan itu dia Hilda. Oh, First Hilda. pick untuk Cram atau Mark. Ya, Hilda di first pick. Secara nggak langsung udah jadi sebuah acuan bahwa untuk di mid lane nggak bakalan terlalu aman ya, dan juga tepat untuk Venop. Cram itu Kenapa? Mark. Aku juga Iya. baru tahu lagi. Kayak sama Thomas ya? Iya, sama Thomas. Barunya ada gue. Sama aku juga. Sama hati. Kirain tuh kayak udah keren aja gitu. Iya. Aduh keren. Enggak beda. Salah dong. Oke, Salah. balik lagi ya? Balik aja. Ke dalam band picknya 2. Pilihan selanjutnya nih dari Fnatic Onyx. Mereka bisa ambil banyak. Tidak berflash. Salah satunya Langsung Joy Lawan Hilda. lawan Hilda. Berani ya? Wait a minute. Mereka benar-benar langsung nunjukin gitu loh kalau mereka membawakan Joy untuk King Kong. Tapi permasalahan utamanya adalah karena udah ada Hilda, dan actually di sini kalau misalkan emang SRG masih mau Matilda, aku rasa kayaknya harus di stop dulu deh untuk opsi tersebut. Justru kebalik nggak sih? Venop bisa juga ngambil ke arah Matilda nggak sih? Dengan adanya Joy tapi lawan Hilda kayak gini? Kayaknya aku tetap bakal berpikir kalau misalkan Joy bagusnya sama Angela sih. Ah. Jadi sekalipun mau ada hero healer, kayaknya Angela. Overkill gak sih kalau misalnya Radit overkill? Kalau misalnya Salah. pakai Joy, Ada sih emang orangnya. Nanti Iya, match pakai 3. Joy sama Matilda. Soalnya Joy itu kalau apalagi kalau pakai temporal rain ya, udah electrifying beat. Udah cukup. Keluarnya gampang. Iya. Problemnya satu yang Wow. Matilda mungkin dari Harith. tapi ternyata Harith dan juga Suyo dulu yang diambil dari SRG. Wah, ini Harith bagus sih, karena emang buat lawan Joy kan. Iya. Selama dia punya zaman Force, ya seenggaknya Harithnya masih bisa berdansa gitu loh dengan Chrono Dash. Masalahnya nih, takutnya Joy-nya tuh bener-bener keluar ketika Harithnya udah nggak punya zaman Force. Itu Harith nggak bakal bisa selamat, susah banget. Danger. tapi dari pattern kita ngeliat dari SRG mereka ngambilnya yang agak cenderung untuk early ya. Dengan Hilda, Harith dan juga Suyo yang udah diambil. Kayak rotasi mereka untuk di turtle contest awal mungkin sedikit lebih menguntungkan sih ya. Tapi kita juga belum lihat nih untuk XP tetapnya bakal jatuh di tangan mana nih untuk SRG dan juga Venop. Nah, mungkin lagi-lagi itu kalau dari segi gameplay ya, SRG udah kelihatan dia bakal bermain dengan hero-hero setup terlebih dahulu. Ya. FNOP. Ini pertanyaannya adalah apakah yang bakal mereka bawakan? Apakah jangan-jangan kali ini nih yang sempat aku bilang tadi? Jangan-jangan kalau Fnatic Connect Filipina bawain draft poke damage, jangan-jangan mereka lebih bisa eksekusi nih, Kevin. Kayak yang tadi sempat kita perbincangkan, gimana kalau draft poke damage-nya malah dibawakan sama Fnatic Connect Filipina, sehingga mereka yang nanti bakal main lebih aktif untuk menimbulkan damage yang lebih tinggi sebelum adanya event besar. Mungkin sih itu tujuannya Pick Ranger untuk most of the part semua tim ya. Tapi kayaknya mereka bakal nyoba lebih team fight all in sih menurut gua Bang KB. Untuk siapa? Venop. Dari event FNOP. Ya, FNOP. Ada Gatot sama apa namanya? Joy soalnya kan. Iya. Sehingga kalau misalnya mereka all in itu resource-nya banyak, damage yang bisa di out banyak, dan juga banyak juga survivability dan escape mekanik yang bisa mereka gunakan untuk bisa
bener-bener nguasain tim fight-nya lah. Ya, temporal rain sih, penyelamat Joy ya. Jadi dia habis dash in, dia bisa tetap dash out juga tanpa perlu mempertimbangkan nanti ultimate yang akan digunakan juga kan kayaknya dibodoh deh untuk Joy kalau udah punya Starlium Sight. Untuk tapi kalau dengan kayak gini ya, berarti kalau misalkan kita ngeliat XP potensial untuk teman dari FNAF ya, aku mikir banyak banget sih yang bisa dikombinasiin sama Gatot Kaca. Mau Khalid juga bisa, mau Glue juga bisa di sini posisinya. Glue ya. Aku cukup setuju untuk Glue tapi kayaknya buat last pick aja sih. Setelah mungkin mid laner-nya muncul karena Super Friends belum munculin hero-nya. Stormy juga belum munculin hero-nya dan di sini Vexana Faramis masih open. Memang ya dia bilang Glue gak 100% ke counter lah gameplaynya sama Faramis dan juga Vexana, tapi takutnya ketika udah buka split kena efek stun, ya udah bulir Glue-nya pecah dan itu malah akan berdampak kepada Glue-nya sendiri gitu loh. Iya sih. Lebih ke arah precaution berarti ya. Ya. Oke, pilihan band selanjutnya nih. SRG? Mid laner mungkin. Apa ya kalau udah kayak gini ya, Aurora juga setup juga oke sih ini. Gue lebih suka untuk nge-ban hero-hero kayak Valentina sih sebenarnya. Mereka juga belum punya mid laner sendiri kan. Belum ada. Sarji kalau dengar adanya Hilda sama Haris Mana sarungnya? ngambil, wait bentar deh, dengar adanya Gatot Kaca dan juga Granger ya. Vexana pick juga oke sih sebenarnya untuk Sarji. Ya Sarji, Iya. even bawa Kayaknya paling ideal emang Vexana sih, apalagi kalau misalnya untuk nge-stop Joy juga. ya even bawa Angela mid lane aja ya, mereka udah cukup kok magic damage-nya. Udah keluar dari Haris juga soalnya ya. Iya, udah keluar semua soalnya kan. Tapi wave clear-nya memang agak mungkin kalau dibantu bisa ya. Ya dibantu bisa kok. Oke, dari FNAF dengan Khalid yang udah di ban, berarti untuk di area XP lane Maka gimana Gatotnya ya? jangan-jangan yang ke XP. Romernya berarti, wait, bentar deh. Ini Tigreal juga masih open ya? Dan yang paling unik adalah masih ada Pulvius. Nah, itu dia langsung kan Tigreal masih open. Itu Ini deny. Ini deny pick aja sih, biar implosion buat Joy-nya tuh nggak ada di sana. Ini kenapa mereka nge-ban Akai juga ya? Tapi setupnya masih connect juga ini selama Gatot. Tinggal jungle ya. Mereka nge-ban Akai. Super all in banget ya. Dari Ya, mereka mau initiate full. Nah, apakah jangan-jangan last pick-nya malah ke Faramis? Jangan-jangan. Karena magic-nya udah cukup, jadi mid laner-nya udah cukup yang hero-hero tim fight jangka panjang aja. Ya, dan juga ada safety net untuk Joy juga kalau misalnya miss kill atau miss Yang Oke. bikin execute lah. Yang bikin bete tuh sebenarnya dari netral cuma satu, delay pas abis-abisnya itu loh. Nah, ini berarti pertanyaannya di Stormy. Stormy sadar nggak bahwa di sini Valentina bagus banget. Bukan cuma Onyx untuk Filipin mengambil lawan atau ngedina dari Selangor Red Faramis yang Giant nanti di game kedua ini, bisa guys. muncul ya, tapi dia bisa ambil implosion juga loh di sini. Oke. Dan Oke, ada Sebentar lagi soalnya mid laner-nya Glow. habis. Oke, Harit ini ya. dari ya hampir 100% ya draft yang bakal dibawakan. Draftnya Rokinya untuk prediction ngeri dari ya. para panelis. Karena tadi kita belum sempet, mungkin dari Kevin dulu. Apakah ini bakal jadi 2-0? 2-0 sih. 2-0 jadi. Soalnya masih ngeliat satu lagi sih mid lane dulu. Masih belum Belum dapat banget. terbayang ya. Karena tiba-tiba keluar Grok sama Hilda nih. Ini yang menurutku bakal bisa ngeharas semangat ke arah Iya jadinya. sih, equilibrium minionnya juga pasti bakal nggak seimbang kan? Iya. Pertemuan titik tengah minionnya bakal bergeser sedikit gara-gara ada Grok nih. Oke. Bang Gabe sendiri? Oke, dari Onyx Filipin ada Pendanik Onyx berarti. Iya, kayaknya Oh iya ternyata. Oke, Coy. 2-0. Kenapa? 2-0. Bang Gatot Abe, Kaca, masih Granger, pop dan damage-nya kuat banget di Grial. kanan. Lagi-lagi FNOP ngebawain pop damage sama kayak SRG game 1, cuma mungkin lebih siap aja. Oke, semua panelis menuju ke arah Fnatic Onyx. Jadi langsung aja kita serahkan pada Percaster, Q Joshua dan juga Lim Kocho. Oke, kita langsung masuk ke line up down ya. Terima kasih banyak untuk Nevin, KB, Choji, dan juga Chevin yang sudah membahas sedetail mungkin. Yap. Dan kita bakal ngeliat prediksi mereka apakah nanti bener Lim. 2-0 soalnya mereka prediksinya. Iya. Full suara ke Fnatic Onyx ya, FNOP. Yang memang kalau lihat dari draftnya sih, ini draft yang lumayan kompleks ya. Maksudnya kayak landing jauh mereka ada, team fight mereka front to back ayo. Jadi kayak masih banyak banget nih strategi yang bisa dilancarkan oleh FNOP. Tapi kalau untuk SRG sendiri, menurut gue ini juga bukan draft yang buruk. Karena mid lane mereka, dia akan kontrol early game bersama dengan, ya nantinya ada Grok juga nih. Mungkin bakal clear bareng dan jalan bareng. Iya, dan itu bakal super fast banget nih untuk rotasi ke arah gold ataupun memang mau tempur di arah objektif netral. Jadi kita akan melihat match point untuk Fnatic Onyx akankah menjadi 2-0 atau SRG yang akan menyamakan kedudukan. Jadi kita akan mengantarkan kalian semua menuju ke dalam Land of Dawn. Untuk farming Sekis dan juga King Kong ya, Joy dan juga Suyo harusnya sih bakal lebih unggul Joy-nya nanti nih ketika udah pegang landing jauh ya. Kalau di awal mungkin bakal sama. Kalau ada satu player yang dia pakai
ya entah Suyo entah pakai Joy, dan itu cepet banget farming ya. Ada itu namanya one shot tau, player di M6 juga gitu kan, dan itu bener-bener farming pattern dia bagus banget. Tapi kalau ngeliat dari King Kong sama Sekis ya kita tahu lah, maksudnya dua player ini udah sangat-sangat berpengalaman ya, makanya tadi nggak gue sebut, kenapa gue sebutnya one shot yang karena itu bisa mendapatkan sedikit perhatian gitu. Ya, dapat spotlight lah ya, karena farming pattern dia yang biasa, yang sangat tidak biasa malah. Tapi kalau dari segi emblem, Lim, ini ngelihat bagaimana Joy-nya menarik sekali. Ya, Temporal Rain. Ya rata-rata kalau memang Joy sekarang tuh pengennya escape gitu kan, jadi banyak yang pakai Rhythm of Joy Nggak itu jalan untuk dong. lari. Jadi setelah dia selesai dari Rhythm of Joy dia punya Electrifying Beach juga, dan setelah Electrifying Beach bisa lompat lagi. Makanya Temporal Rain ini sering banget digunakan. Sempat ada yang kemarin pakai Warcry, sempat ada yang pakai Pure Rage juga. Kalau XP Lane pas dipakai BTK dia pakainya Lethal Ignition. Sama dengan Vengeance ya. Itu ya beda-beda inilah ya, maksudnya beda build juga pastinya nih. Oh, lihat Stormy harusnya dengan Valentina dia bisa mendominasi mid lane loh. Nantinya memang agak susah di bottom lane. Berk dalam masalah yang cukup besar dari teman-teman SRG, mulai memberikan satu tekanan demi tekanan, bahkan Brusco pun dibuat untuk mundur. Dari SRG ya. Telatnya Super Belum Prince ada mungkin ya, akhirnya yang membuat tumbang dari Fnatic dari Onyx tim tadi dalam tekanan MPH. cukup besar, sehingga Turtle yang bakal coba untuk dipegang oleh SRG. Enggak, Turtle langsung di set up ya dari Karena masih nggak sempat juga kan untuk tim fight SRG. dipaksain tetap bakal berat, dan ya free Turtle. Waduh, gue kira dalam masalah yang cukup besar sekarang ada Kram dan juga Stormy yang hadir, bahkan Avatar of Avatar Guardian Guardian, ya. for defensive. Mau nggak mau ya Kirk. Karena tadi sebenarnya datangnya Valentina itu bikin nge-trigger lah. Dan karena dapetin turtle yang pertama, harusnya selain gue masih bisa untuk mendominasi juga. Dan gue masih menunggu gold lane kah yang dituju. Biasanya kita lihat Moskov, kalau di ganking susah kan, Moskov gak ada damage di awal. Tapi kali ini kan Harit nih, Harit ada damage di awal. Atau sebaliknya, Granger juga menurutku lumayan oke ketika di ganking. Dia punya Rhapsody Death Sonata kan. Tapi King Kong, Waduh, langsung di retry dengan ada satu remote manipulation. Yams menjadi korban First blood pertama. Bahkan Korban sekarang pertama coba untuk dibalikan dari keadaan tim dengan SRG. Sekis yang hadir. Tapi ternyata masih belum bisa untuk menjadi tumpuan. Bahkan sekarang dia top lane Shaman Force seperti di trigger, tapi ternyata tidak ada impact yang gimana-gimana untuk Kelra. ya nggak ngebait spell juga sih. Mungkin tadi karena miss posisi aja kali ya. Jadi nggak bisa dipaksakan juga. Enak sih kalau ngeliat Valentina ngambil implosion, dia bisa setup lagi. Brusco dalam masalah yang cukup besar dan akhirnya langsung bisa ditumbangkan di tangan Sekis. Poin 1 untuk SRG dan 1 untuk Fnatic Onyx. Ya, masih satu sama dari poin killnya. Kram. Sebenarnya nggak gampang sih untuk kembangin Kram di awal ya. Ada damage juga. Yap. Di backup dari Yum. Dengan ada King Kong juga. Rhythm of Joy yang tadi sempat dibuka, tapi ya itu dia. Tadi udah dibilang sama Lim, gak mudah untuk menghancurkan Kram sendirian. Ya, dan tadi kita bisa melihat efek dari temporal juga kan, ketika dia bisa Electrify Beats, dia langsung bisa pakai Rhythm of Joy-nya lagi secara instan karena memang cooldown reduction-nya cukup. Kalau memang nggak pakai temporal, dia pakai talent cooldown 1 di awal dan 1 item cooldown itu masih nunggu sekitar 2-3 detikan. Baru ritmenya ada lagi. Nah, kalau misalkan temporal itu instan, setelah ulti ada lagi skill 2-nya. Ya, kita enaknya ya, karena kombinasinya bakal bisa berjalan banget nih dengan temporal tersebut. Apalagi hero-hero yang kayak dimiliki SRG nabrak semua. Ada Kram, ada Yams, bukan Stormy. Ini bisa aja membuat dari King Kong terdeteksi. Lewat situ tuh. Iya nih, Kram nih muncul di arah belakang mencoba untuk melakukan flanking, bakal coba untuk dikejar, tapi ada Brusco dan juga Kram yang saling berjibaku, dan Kramnya dalam masalah yang cukup besar. Dengan ada Electrifying Blitz yang dibuka membuat dari Kram akhirnya menghilang. Tapi Turtle bagian yang bakal coba diambil bersama dengan Implosion, reward manipulation dikeluarkan, tapi Carol lah yang berhasil mendapatkan karena Turtle. Tapi Yams dalam masalah. Yams tidak bisa berkutik ke mana-mana lagi. Oh my god, kerugian King Kong. Oh my god, King Kong langsung marah. Dia Mid-nya coba untuk mendapatkan dapet karena tengah ada ini. Stormy lah yang menghilang, bahkan outer turret di mid lane langsung bisa menjadi bonusnya. Satu buah momentum saja tadi. Oke, Sekis. Special for Sekis. Wow, Death Sonata yang Death membuat Sonata. dari Sekis akhirnya juga dead di tangan Keora. Terlalu banyak yang terjadi tadi. Tapi pastinya tempo seperti ini sangat-sangat oke untuk Fnatic Onyx Philippines. Mereka berhasil ngepanis posisi dari Kramnya tadi. Solo kill pastinya dari King Kong. Itu makan waktu lumayan lama bahkan.
gue setuju banget lama karena memang Lordnya sampai bisa di setup sendiri sampai sekarat. Tapi Death Sonata tadi dari Kelra yang bisa ngelasit dari Lordnya membuat kerugian dari Fnatic Onyx Philippines yang gue pikir tadi bakal jadi kerugian ternyata jadi keuntungan. Belum lagi dengan impact jangkauannya. Ada implosion tapi ternyata dibuka, dua player tersedot begitu saja bersama reward manipulation dan Kelra selalu hadir di segala macam team fight. Itu yang gue bilang tadi. Ketika ada Joy dan juga Granger, sudah diputuskan laning jauh akan dipegang oleh Joy seorang diri. Konsepnya sedikit berbeda dengan beberapa marksman lain. Contohnya seperti Cloud dengan Moskov juga. Bila ada Joy dengan satu tim yang sama, akan susah di bottom lane. Waduh, begitu susahnya Sekis juga untuk bisa bertahan. Oh my God. Rhapsody dari Kelra memastikan Sekis tidak bisa bernyawa kembali. Granger yang udah dapetin 4 poin kill di awal, ini bakal menjadi mimpi indah nih untuk para user Granger manapun gua rasa. Ya memang King Kong nggak terlalu mendominasi. Karena kalau kita ngeliat dari levelnya juga bedanya cuma satu, nggak seperti di game sebelumnya. Tapi kalau misalkan Kelranya kayak gini sih fine ya, fine banget bahkan. Kelranya aja udah level 10 loh. Iya, dan dia selalu diajak untuk team fight dimanapun. Karena di depannya dia sangat-sangat percaya dengan Brusco. Dia punya high ground juga di tangan Super Prince. Tapi Kraming kali ini mencoba untuk masuk dari arah belakang, memancing ada flicker dari Super Prince. Reward manipulation dibuka Yams dalam masalah. Walaupun ada wild charge, tapi ternyata Kelra lah kembali jadi eksekutor handal. Tapi sekarang Super Prince dia menghilang. Avatar of God yang gak kena apa-apa. Innocent free di arah belakang dengan ada satu zaman force Ronodes. Retribution, King Kong. Dia mencoba untuk memulihkan keadaan Electrify Beast yang menuju ke arah Stormy. Hilang sudah jauh dari Stormy, double kill bahkan diamankan oleh King Kong. Membuat dari Fnatic Onyx mulai menggila, apalagi dari Kelranya. Dengan dia punya Rhapsody hampir membuat dua player SRG tumbang. What a takeover. Turtle yang sekarang bisa dipegang juga oleh Fnatic Onyx Philippines. Mereka nggak ragu untuk ngebuka retry-nya tadi King Kong untuk mengejar dan memukul mundur posisi teman-teman dari SRG. Itu benar-benar sangat-sangat maksimal juga. Karena ya nyatanya Turtle sekarang masih bisa didapetin juga oleh Fnatic Onyx Philippines. Dan mereka harus ambil pattern farmingnya dulu. Perbedaan level mulai terlihat kali ini dua level. Dan ini bakal Flicker Implosion kembali dibuka bersama dengan Avatar of Guardian. Tapi Zaman 4 coba untuk mengejar ke arah Kirknya juga. Tapi lihat bagaimana Kelranya free hit lagi. Putri Sekisnya tumbang. Death Sonata Rhapsody combo yang berbahaya. Wild Charge pun yang ternyata tidak bisa berkutik terlalu lama. Tapi Innocent ketinggalan. Innocent sendirian di belakang. What are you doing, brother? Gak bisa kabur lagi. Jalan pulang yang sudah ditutup oleh Kelra menjadi monster kali ini untuk Kelra. Bahkan kayak Innocent, Arif pun gak berkutik sama sekali. Dan Arif bisa ngapain sih, lihat. Dia ada di depan-depan dan gak takut apapun. Iya, benar-benar kepedean yang luar biasa. Comfortable yang dirasakan Kelra ini membuat teman-teman dari SRT makin terpuruk lagi. Tapi gak cuma dari Kelra, King Kong juga. Gue jadi benar-benar penasaran nanti, Lim. Ketika Fabian ngomong, King Kong, I will solo kill you. Mudah-mudahan benar-benar terjadi nanti. Iya, karena patternnya King Kong juga nggak kalah bagus loh. Iya, mungkin ya kalau kalian bilang, kalau Joy masih menit segini belum 15, biasa aja nih. Tapi perhatikan level dari Sekis. Bedanya tetap 3 level gitu loh. Jadi ya Joy-nya belum 15, it's fine gitu. Karena dia tetap akan ada di tempo teamfight yang bagus. Dia nggak farming terus-terusan. Dia kehadirannya ada. Starter objektif juga oke. Lagi-lagi drop kan. Dan memang pemilihan Tiger ini bahaya banget. Dan solo kill terjadi. King Kong yang besar, damage yang besar dia hasilkan menuju ke arah Innocent. Reward manipulation Stormy dalam masalah. Dan bahkan Death Sonata kembali menjadi mimpi buruk bagi SRG, membuat teman-teman dari Fnatic Onyx kali ini bakal melancarkan serangan di arah top lane. Spell Purify tadi pastinya nggak bakal bisa escape. Paksa. Oke. Best turretnya hancur, tapi Rhapsody menjadi mimpi buruk kembali. Dan lihat, oh my god, menjadi superstar di game yang kedua tidak tersentuh. Benar-benar perkasa dari damage yang dia hasilkan. 9 poin kill. Granger Kelra menjadi mimpi buruk pastinya untuk Selangor Giant. Seakan tidak bisa membalas sama sekali. Even itu damage pun Kelra berada di bagian depan dengan cukup pede. Gak ada yang ngebalikin damage sama sekali. Ya, Out of despair. ini pede banget karena Brusco bisa diberikan teori-teori ancaman juga, Lim, yang bisa untuk membantu Kelra. Dia punya flicker, dia punya ke arah implosionnya juga. Bahkan nggak perlu pakai fleeting time, nggak masalah.
Hunter Strike Malefic. Ada 2 penetrasi item dan juga si Halberd serta Blade of Despair. Ia pantas damage-nya akan sangat-sangat ekstrim. Gold-nya pun dari yang paling tajir untuk teman-teman Selangor ada di Innocence itu beda 2000 loh sama Kelra. Belum kita hitung sama King Kong. Iya, King Kong udah 1400. 4000 bedanya King Kong sama Sekis loh. Gila, ini bener-bener full dominasi dari Fnatic Onyx PH. Mereka melancarkan serangan bertubi-tubi dan bakal lihat bagaimana Innocent dalam masalah. Avatar of Guardian yang mulai memberikan tekanan kedua bagi sosok Innocent. Bahkan terpaksa untuk mundur dengan ada Zaman Force. Tapi Lord sekarang, Lord yang masih pertama tapi sudah bisa memberikan impact yang berbahaya dengan 2 best turret tidak ada. Fnatic Onyx PH langsung siap untuk melancarkan serangan kepada base terakhirnya King Kong. Dia diam-diam mematikan, dia memantau pergerakan dari Red Giants. Tapi kayaknya nggak bisa langsung belak-belakan sih. Mereka harus cicil pelan-pelan depannya, mencari waktu untuk opening. Dan lihat Sonatanya. Bahkan Rhapsody juga mengerikan. Reward manipulation dari Stormy Sekes langsung menjadi korban pertama di tangan Kera pula. Tidak ada best turret lagi dan sekarang implosion yang masuk ke dalam 2 player sekaligus. Yams gak selamat dan bakal King Kong yang menjadi pertukaran dan sekarang Fnatic Onyx membawa Minion. Tidak ada Innocent karena Kera dan juga Stormy Kera masih bisa survive. Kera still alive dan bahkan sekarang wipe out. Rata Fnatic Onyx akan mengamankan 2-0 tanpa ada sedikit pun balasan dari SRG. 2-0 clean sweep kembali